Bab 299. Pintu langit yang mengerikan. Ekspresi Warner Lee di samping juga berubah serius. Dia juga kelihatan tidak menyangka bahwa warrior yang bisa menerima serangan mengerikan itu hanya dengan menggunakan sebuah pedang hitam tingkat bumi. Tentu saja, saat ini dia memiliki banyak keraguan. Karena untuk menghancurkan serangan mengerikan itu tidak mungkin hanya mengandalkan jiwa pedang tingkat 4. Bisa dikatakan bahwa warrior yang telah melakukan sebuah teknik pada sebelumnya. Lalu, memangnya kenapa? Ekspresi Warner Lee kembali datar. Jangankan jiwa pedang tingkat keempat, meskipun warrior yang memiliki kecemerlangan niat pedang, memangnya apa yang dia takutkan? Karena warrior yang pada akhirnya hanyalah alam pemenang tingkat pertama. Perbedaan alam bukan hanya jiwa pedang tingkat 4 dan kecemerlangan niat pedang yang mampu menggantikan. Ingin menantang levelnya. Bercanda, siapa yang mampu menantang levelnya di dunia ini? Saat ini, orang yang paling senang sepertinya adalah pendekar hitam dari wilayah selatan. Ketika melihat warrior yang masih bersikeras menerima serangan pintu langit selanjutnya, mereka juga sangat bersemangat setelah dikejutkan olehnya. Sebelumnya mereka hanya berharap warrior yang mampu menerobos pintu langit. Benar, mereka hanya berharap. Mereka bukannya meremehkan warrior yang, tetapi saat ini mereka telah percaya. Mereka yakin warrior yang akan kembali mendatangkan hal ajaib. Ekspresi warrior yang sangat serius, karena serangan pintu langit yang mengerikan sebelumnya hampir mematahkan sebelah tangannya. Astaga, pertahanan fisiknya tidak lagi lemah dari master alam spiritual. Lagi pula, sebelumnya dia telah mengeluarkan jiwa pedang tingkat 4 dan energi hitam berwarna emas yang berasal dari dalam tubuhnya. Namun, meskipun demikian, tangannya juga hampir patah. Serangan pintu langit ini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, gelombang energi samar-samar keluar dari pintu langit. Ketika melihat adegan ini, warrior yang terkejut, ketika mengeluarkan jiwa pedang tingkat 5, cahaya hijau tiba-tiba memelesat keluar dari pintu langit. Kecepatan cahaya tersebut sangat cepat. Sebelum warrior yang sempat bereaksi, cahaya tersebut telah menyerang ke arah dadanya. Ketika diserang cahaya hijau, warrior yang membelalakkan matanya, kemudian wajahnya kelihatan tidak santai. Setelah hening sekejap, terdengar suara gemuruh, kemudian pakaiannya seketika menjadi abu dan menunjukkan tubuhnya. Semua orang kelihatan bingung setelah melihat kondisi warrior yang saat ini, tubuh warrior yang seperti diserang dengan kuat tetapi belum hancur semuanya. Tubuhnya dipenuhi banyak bekas luka. Benar, tubuh warrior yang sudah hancur, darahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, warrior yang seperti orang yang dipenuhi darah dan terlihat begitu mengerikan. Setelah melihat adegan ini, Desi Nangong menggelengkan kepalanya di samping. Warrior yang tidak memiliki senjata hitam tingkat langit dan juga tidak memiliki persiapan menerobos ke dalam pintu langit, dengan demikian apakah dia masih bisa mempertahankan hidup? Namun, warrior yang bisa dikatakan mati dengan bangga. Karena dia telah bersikeras menerima serangan mengerikan ini. Tuan Silo yang berada di sebelah kanan Desi Nangong juga menggelengkan kepalanya. Ketika melihat warrior yang di dalam pintu langit, ekspresinya sekilas kelihatan tidak sabar. Karena sebelumnya dia bisa menghalangi warrior yang masuk ke dalam pintu langit. Namun, dia ingin melihat betapa hebat kekuatan warrior yang sehingga tidak menghalanginya. Hanya saja dia tidak menyangka warrior yang akan mati begitu saja. Ekspresi pendekar hitam wilayah selatan kelihatan sangat suram. Tadi, warrior yang memberi mereka harapan. Namun, detik berikutnya, warrior yang langsung mengecewakan mereka.
Ketika teringat kehidupan mereka selanjutnya yang akan dihina di dalam kota kuno dan diperbudak oleh pendekar hitam dari wilayah lain, pendekar hitam wilayah selatan yang tak terhitung jumlahnya tidak lagi bisa mengendalikan emosi mereka dan langsung memarahi warrior yang di dalam pintu langit. Warrior yang, jangan mati dulu. Bukankah kamu menyebut dirimu sebagai siluman wilayah selatan? Bukankah kamu adalah calon kaisar pedang? Bukankah kamu adalah kecemerlangan niat pedang? Kenapa kamu bisa mati? Kenapa kamu bisa mati? Warrior yang, cepat bergerak dulu. Dasar bodoh, bukankah kamu sangat hebat? Bukankah fisikmu sebanding dengan pertahanan level pemenang monster hitam? Jadi, kenapa kamu tidak bisa menerima serangan pintu langit ini? Haha. Apakah sudah mati? Baguslah kalau sudah mati. Haha. Apa calon kaisar pedang? Apa kecemerlangan niat pedang? Kamu sama saja dengan kami. Kamu cukup hebat dalam wilayah selatan, namun kamu langsung berubah menjadi sampah ketika tiba di kota kuno. Semua orang sama saja tidak berguna. Haha. Apakah dia benar-benar mati? Di dalam kerumunan, Yonar Yuan melihat warrior yang dipenuhi darah seperti kehilangan roh dan bergumam, kenapa kamu mati begitu saja? Jika kamu sudah mati, kemana aku mencari jantung dewa pendekarku yang hilang? Sekelompok orang di dalam lokasi tersebut sangat gembira. Itu adalah kerumunan dari Sekte Padang. Saat ini, Wuji menunjukkan senyuman yang berasal dari dalam hatinya. Warrior yang bukan lagi murid Sekte Pedang, melainkan merupakan murid yang telah diusir dari Sekte Pedang. Semakin kuat penampilan warrior yang sama saja dengan menghina Sekte Pedang. Sebagai murid dari Sekte Pedang, dia jelas tidak ingin orang lain meremehkan sektenya sendiri. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah jika warrior yang menerobos pintu langit, maka dengan posisi seperti ini ditambah Sekte Pedang pernah melakukan hal itu kepada warrior yang, apakah warrior yang akan membiarkan para murid Sekte Pedang begitu saja? Menurutnya, itu tidak mungkin. Pada saat itu, warrior yang akan lebih diistimewakan di dalam kota kuno. Mereka Sekte Padang ini akan habis. Namun, semuanya tidak perlu khawatir lagi karena warrior yang telah mati. Apakah benar-benar sudah mati? Yulia Wen menatap warrior yang dan berkata, jika kamu sudah mati, maka bagaimana dengan adikmu dan Bibi Yu? Kenapa kamu mati begitu saja? Apakah warrior yang benar-benar sudah mati? Tentu saja belum mati, tetapi sudah hampir mati. Saat ini warrior yang tidak berani bergerak sedikit pun. Dia takut sedikit gerakannya yang pelan mampu menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Bisa dikatakan bahwa lukanya saat ini adalah luka terparah sejak dia lahir di dunia ini. Karena saat ini tubuhnya telah diserang habis-habisan. Jika tubuhnya tidak dilatih dengan kuat, kemungkinan saat ini dia telah menjadi kumpulan daging cincang. Meskipun mengandalkan pertahanan tubuhnya sehingga dia masih bisa bernapas, tetapi dia juga bisa mati kapanpun. Karena darahnya terus-menerus mengalir, celah-celah kecil terus-menerus muncul di sekujur tubuhnya. Ketika warrior yang diserang oleh cahaya hijau yang kedua, pelakunya yaitu macan itu seketika terbengong. Macan tutul ungu melayang di atas udara. Ketika melihat aliran darah warrior yang semakin banyak dan kondisinya semakin parah, air matanya mengalir dari kedua matanya. Tangannya dijulurkan ke arah warrior yang, tetapi juga takut menyakiti warrior yang sehingga dia menarik kembali tangannya. Macan tutul ungu yang seketika panik terus-menerus berkelebatan di sekitar warrior yang. Ketika melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Dia berteleportasi di udara. Tuan Silo spontan berkata,
dia adalah siluman monster. Warner Lee di samping pertama kalinya kelihatan terkejut. Dia tidak berbicara dan terus-menerus menatap lekat pada macan tutul ungu seolah ingin menangkap macan ini untuk mengetahui semuanya. Desi Nangong menarik napas dalam-dalam, tatapannya juga kelihatan terkejut dan berkata, ternyata memang dari klan itu. Kenapa dia bisa bergabung dengan manusia? Ketika melihat macan tutul ungu yang berkelebatan di hadapannya, warrior yang membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun, ketika baru saja menggerakkan mulutnya, darah langsung memelesat keluar dari mulutnya. Gerakan ini membuat dia meringis kesakitan sehingga ekspresi wajahnya kelihatan tidak rileks. Macan tutul ungu berhenti di hadapan warrior yang tangannya dijulurkan ke arah wajah warrior yang kemudian ditarik kembali. Tatapannya penuh dengan ketakutan. Wajah mungilnya yang bulat sudah dibanjiri air mata. Pada saat ini, gelombang energi tiba-tiba keluar lagi dari pintu langit. Kemudian, cahaya hijau juga kembali muncul dan langsung memelesat dengan cepat ke arah warrior yang tanpa terlihat secara kasat mata. Ketika melihat cahaya hijau kembali muncul, warrior yang berdiri di pintu langit tiba-tiba tertawa getir. Apakah Tuhan ingin membunuh warrior yang? Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Warrior yang bergegas melihat ke arah macan tutul ungu di hadapannya dan berteriak tanpa memedulikan kondisi tubuhnya, "Ma! Ken! Lari!" Sebelum selesai berbicara, darahnya menyembur keluar lagi. Macan tutul ungu seketika terbengong. Detik berikutnya, wajah mungilnya yang berisi seketika terlihat menakutkan. Kemudian, cahaya ungu bergegas mengalir dari tubuhnya. Selanjutnya, tubuh macan tutul ungu diperbesar 2 kali lipat. Sepasang sayap kecil berwarna ungu seketika muncul pada punggung macan tutul ungu. Bukan hanya itu saja, sepasang mata besar macan tutul ungu juga seketika berubah menjadi warna ungu. Cerpelai ruang pupil ungu. Ketika melihat adegan ini, Desi Nangong membelalakan matanya dan berkata dengan spontan. Ketika mendengar ucapan Desi Nangong, 2 master alam spiritual dengan Warner Lee dan juga Tuan Silo menatap macan tutul ungu di pintu langit dengan tatapan menakjubkan. Pada saat ini, beberapa orang tidak lagi tertarik dengan kondisi warrior yang. Saat ini mereka lebih fokus pada macan yang sangat marah itu. Cahaya hijau yang baru tiba di hadapan warrior yang, kemudian tangan macan tutul ungu yang baru saja berubah besar melambai sehingga cahaya ungu seketika terlintas. Setelah itu, cahaya hijau langsung musnah di hadapan warrior yang. Detik berikutnya, cahaya hijau tersebut langsung memelesat ke arah tembok pintu langit itu. Bam! Terdengar suara gemuruh pintu langit tersebut bergetar di bawah tatapan semua orang. Setelah hening sejenak, pintu langit tersebut kembali melesat cahaya hijau. Serangan keempat. 2 master alam spiritual sangat terkejut. Sejarah pintu langit hanya memberi 3 kali serangan. Namun, saat ini telah memunculkan serangan keempat. Ada apa ini? Di mana masalahnya? Benak 2 master alam spiritual penuh dengan keraguan. Seperti sebelumnya, setelah muncul cahaya hijau, cahaya tersebut langsung memelesat ke arah warrior yang dengan cekatan membuat warrior yang terkejut. Kecepatan tersebut bahkan tidak mampu dilihat jelas olehnya. Lagi pula, itu hanya terjadi sekejap saja. Kemudian dia merasakan cahaya hijau muncul di hadapan mereka dan bersentuhan dekat dengannya. Syukurlah pada saat ini, macan tutul ungu melambaikan tangannya, kemudian aura mengerikan itu seketika menghilang di hadapan warrior yang. Detik berikutnya, cahaya hijau tersebut muncul di dalam kerumunan orang di luar pintu langit. Benar,
Cahaya hijau ini tidak menyerang pintu langit, melainkan dipindahkan oleh macan ini hingga ke bagian luar pintu langit dan melesat ke arah kerumunan orang. Tidak diketahui bahwa macan tutul ungu sengaja atau tidak, tetapi cahaya hijau ini jatuh tepat di posisi pendekar hitam wilayah selatan berdiri. Cahaya hijau yang menghampiri dengan tiba-tiba membuat pendekar hitam wilayah selatan seketika gelisah dan ketakutan. Bersambung.